Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Cisna, kelas HKIA nomor NIM 23201100006. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, pertanyaannya adalah, Haidar dan Nabila adalah pasangan muda yang bermimpi memiliki rumah sendiri setelah menikah. Setelah melakukan survei, mereka mendapatkan rumah impiannya di daerah Mejobo dengan harga 500 juta, tetapi tabungannya hanya 100 juta saja. Dan setelah itu mereka mendatangi BSI guna mendapatkan pembiayaan. Berdasarkan kasus di atas, akad apa yang diterapkan agar mereka dapat mendapatkan rumah impiannya tetapi tidak terjerumus ke dalam riba? Menurut saya, akad yang tepat adalah murabahah atau jual beli. Dalam pelaksanaannya, Bank Syariah itu akan membeli rumah impiannya tersebut seharga 500 juta sesuai pada sebelumnya yang akan dibeli oleh Nabila dan Haidar tersebut 500 juta. Dan kemudian setelah rumah itu menjadi milik bank, akan dijualkan kepada Haidar dan Nabila dengan harga jual yang telah disepakati, seperti harga pokok 500 juta ditambah margin keuntungan, seperti margin keuntungannya 100 juta dan harga pokoknya 500 juta, dan totalnya adalah 600 juta. Pembayarannya itu dilakukan secara mencicil selama jangka waktu yang telah disepakati, dan uang mukanya adalah 100 juta. Alasan hukumnya adalah murabahah itu adalah akad jual beli, tidak pinjam meminjam. Keuntungan bank itu berasal dari perbedaan harga beli dan harga jual aset real atau rumah yang diperbolehkan dalam Islam dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, yang berarti padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Harga jualnya dan nominal cicilannya tuh harus disepakati pada awal akad. Kalau ada keterlambatan, itu melainkan diterapkan denda atau takzir yang dananya harus disalurkan sebagai dana sosial, bukan pendapatan pada bank. Terus, dan yang soal kedua adalah, jelaskan yang dimaksud dengan fungsi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi, serta jelaskan bagaimana cara perbankan syariah mendapatkan keuntungan. Jadi, fungsi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi itu adalah sebagai perantara. Perannya untuk menjembatani atau menjadi penghubung antara pihak yang memiliki kebutuhan dengan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana berdasarkan prinsip syariah. Dalam penghimpunan dana atau mobilisasi dana, Bank Syariah itu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana melalui produk seperti tabungan atau deposito, mudharabah, musyarakah, investasi atau bagi hasil. Dalam akad investasi atau mudharabah atau musyarakah, bank itu bertindak sebagai pengelola dana. Selanjutnya, penyaluran dana atau alokasi dana. Bank Syariah itu menyalurkan dana yang telah terhimpun kepada masyarakat yang membutuhkan untuk kegiatan produktif
investasi atau model kerja atau konsumtif kepemilikan aset melalui pembiayaan. Di dalam penyaluran dana, bank itu bertindak sebagai penyedia modal, penjual atau penyewa aset real, bukan pemberi pinjaman uang dengan bunga. Selanjutnya ada bagaimana bank syariah mendapatkan keuntungan. Yang pertama ada bagi hasil, akad utamanya adalah mudharabah, bagi hasil atau musyarakah atau kemitraan. Yang kedua ada margin, keuntungan jual beli, akad utamanya adalah murabahah, jual beli dan pesanan. Yang ketiga ada fee atau pendapatan jasa, akad utamanya adalah wakalah, perwakilan atau kafalah, jaminan, hawalah atau pemindahan utang. Yang keempat ada sewa menyewa, akad utamanya adalah ijarah, sewa murni dan ijarah muntafiyah bit tamlik atau sewa diakhiri dengan kepemilikan. Selanjutnya ada pertanyaan, sebutkan 3 hal yang dilarang dalam transaksi bisnis syariah dan pendapat mengenai bank syariah dan konvensional. Larangan tersebut yang pertama ada riba, yang kedua ada gharar, dan yang ketiga ada maisir. Riba itu adalah bunga atau tambahan atau penambahan nilai pada pinjaman seperti riba atau pertukaran barang sejenis yang tidak sepadan secara batil. Hukumnya adalah haram di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua gharar atau ketidakjelasan atau ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut itu dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak karena objek transaksi, harga atau kualitasnya tidak jelas pada saat akad. Yang ketiga ada maisir atau perjudian. Perjudian tersebut adalah transaksi yang menggantungkan keuntungan pada suatu peristiwa yang belum pasti atau untung-untungan yang jika salah satu pihak untung, pihak lain pasti rugi. Hukumnya adalah haram, terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Dan ada soal pendapat mengenai pernyataan bank syariah itu sama dengan bank konvensional. Pertanyaan tersebut itu pernyataan bahwa bank syariah itu sama dengan bank konvensional tidak ada bedanya adalah tidak tepat jika dilihat dari perspektif prinsip dan kerangka hukum yang mendasarinya. Alasan tersebut ada dalam prinsip hukum, yang kedua ada basis transaksi, yang ketiga ada resiko dan keuntungannya. Dalam prinsip hukumnya saja, bank syariah wajib berpedoman pada syariat Islam dan fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI. Seluruh produknya dan operasionalnya itu harus melalui pengawasan dan kepatuhan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Kalau bank konvensional itu berpedoman pada hukum positif atau peraturan perbankan umum dan prinsip bunga interest. Yang kedua ada basis transaksi. Yang basis transaksi itu kalau bank syariah berbasis transaksi real seperti jual beli, sewa, bagi hasil, dimana keuntungannya itu dapat didapatkan dari margin, fee atau bagi hasil usaha. Uangnya tuh hanya sebagai alat tukar, bukan komoditas yang diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Kalau bank konvensional itu berbasis utang piutang dengan mengambil keuntungan dari bunga seperti riba atas pinjaman uang. Kalau ada resiko dan keuntungannya tuh bank syariah di dalam akad bagi hasil atau mudharabah atau musyarakah, resikonya itu dibagi bersama antara bank dan nasabah. Kalau bank konvensional, resiko pinjaman sepenuhnya ditanggung oleh nasabah. Dan bank itu mendapatkan pendapatan bunga tetap yang pasti tanpa peduli hasil usaha nasabah. Di dalam pernyataan sama saja bank syariah dan bank
konvensional itu sering muncul karena adanya kemiripan bentuk produk dan nominal angsuran di akhir. Masyarakat menilai atau melihat seperti nominal angsurannya, fungsinya. Nominal angsuran tuh angsuran KPR syariah seringkali terasa mirip atau bahkan lebih tinggi dari KPR konvensional karena margin bank syariah itu dikalkulasikan dan ditambahkan di awal. Fungsinya tuh baik bank syariah maupun konvensional tuh sama-sama berfungsi sebagai penyedia jasa keuangan atau intermediasi. Sekian dari pernyataan jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.